Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari yang cerah dan bahagia ini kita masih bisa berkumpul bersama, masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk dapat menghadiri kajian rutin kita. Salawat dan salam tentunya marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan semoga kita semua akan mendapatkan syafaatnya hingga yaumil akhir. Berikut beberapa petunjuk selama kegiatan kita berlangsung untuk lebih melancarkan dan memaknai kegiatan kita pada pagi hari ini. Pada peserta diharapkan menyiapkan Al-Quran yang segera dapat diakses ketika kegiatan berlangsung. Jika peserta memiliki pertanyaan, dapat menyampaikan chat ini atau di kolom chat atau secara langsung nanti setelah pemaparan materi selesai. Dan selama pemaparan materi diharapkan peserta mematikan atau mute mikrofon device masing-masing. Dan untuk dapatkan file presentasi kegiatan pagi ini dapat di-download pada link di bawah. Dan untuk melihat rekaman kajian lalu dapat diakses via channel YouTube Dr. Ahmad Kurnia pada link. Dan tidak memperpanjang waktu, marilah kita simak kajian kita pagi ini bersama Dr. Ahmad Kurnia. Kepada Dr. Ahmad Kurnia, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasadan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat karunia, rahmat, ridhonya, kasih sayangnya, nikmat dan kemuliaannya, keselamatannya, tidak ada putus-putusnya. Insya Allah tidak ada putus-putusnya. Insya Allah apa yang ditulis dalam Al-Quran dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, ya insya Allah ya akan menjadi syafaat untuk kita semua. Salawat dan salam pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya yang telah berjuang dengan darah, harta, jiwa, dan air mata untuk terseggaranya keadilan dan rahmat bagi seluruh alam. Hari ini kita akan membahas, yaitu di sini salawat dan salam pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW serta para sahabatnya ya yang telah berjuang dengan air mata untuk tercapainya keadilan dan rahmat bagi seluruh alam. Hari ini kita akan membahas tentang apa yang tertulis di Al-Quran itu sudah diperhitungkan sangat sempurna. Don, ini yang pertamanya nggak ada ya Don ya? Iya dok, kosong dok. Dok. Ini saya tulis ke ini Don, saya kirimin Don. Ya. Ya dok. Ya sementara nunggu, ada yang mau bertanya nggak? Ya sementara nunggu, ada yang mau bertanya nggak? Ada yang mau bertanya? Ini satu ini lagi Don ya. Ya dok. Satu ini.
Itu udah Don. Ya, Dok, belum sampai Dok. Ya, Dok. Udah Don. Udah, Dok. Jadi apa yang tertulis Al-Quran itu udah diperhitungkan sangat sempurna. Ya. Jadi seluruh yang tertulis di Al-Quran itu sudah diperhitungkan dengan cermat untuk manusia, selamat dunia dan akhirat. Buku Al-Quran adalah buku yang menjadi standar untuk alam ini. Makanya Allah bilang di surat 3 ayat 83, coba baca nanti. 3 ayat 83, kenapa kamu mencari agama selain Islam? Padahal semua yang ada di langit dan bumi itu mematuhi semua. Surah Ali Imran ayat 83. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah, padahal apa yang di langit dan di bumi berserah diri kepadanya, baik dengan yang suka maupun terpaksa, dan hanya kepadanya mereka dikembalikan. Sadaqallahul azim. Nah, jadi semua udah berserah diri nih. Tinggal kita manusia aja nih, yang nggak mau berserah diri, nggak mau belajar Al-Quran, yang akibatnya juga akan patah. Buku Al-Quran adalah buku yang menjadi standar di seluruh alam, manusia, jin, dan beserta isinya. Semua alam ini nurut sama perintah yang apa yang ada di Al-Quran. Makanya Allah bilang di surat 17 ayat 44, 24 pasal 1, 22 ayat 18, ya, surat 57 ayat 1, sabahalillahi ma fis samawati wal ard wa huwa azizul hakim. Bahwa semuanya itu sujud sama Allah. Sujudnya itu yaitu dengan kalimat Al-Quran, ya. Karena Halo Bu Adriati, karena seluruh kalimat Al-Quran ini adalah ilmunya Allah, ya. Dari yang mengetahui, dari yang mulai pertama dibuat alam ini beserta isinya, itu seluruh peraturannya itu ada di Al-Quran. Tujuannya agar memakai buku tersebut untuk menjadi standar, menjadi rahmat, menjadi karunia, nikmat, ya, kemuliaan segala macam selama di dunia. Menjadi kenikmatan tidak terhingga di hari nanti berhadapan dengan Allah. Menjadi keyakinan bagi yang menjalankannya untuk menerima buku catatan amal dengan tangan kanannya. Jadi kalau kita udah terbiasa dengan kalimat Al-Quran ini, kita yakin nih akan menerima buku catatan amal dengan tangan kanan kita. Menjadi keyakinan tidak terhingga semua yang menjalankan karena kebaikan kita akan saling menolong nanti di akhirat. Saling menolong kan. Ya, oh si ini ngasih pelajaran sama saya selamat, man. Saya ngasih ininya kok nggak ditolong. Ya Allah, tolong dia ya Allah. Ya, nah nanti juga anak juga bilang gitu, ya Allah, ibu saya kok nggak selamat ya Allah, sedangkan saya selamat. Ya Allah, padahal dia mengajarkan saya ya Allah. Kalau seandainya kesalahan sedikit aja ya Allah, selamatkan dia ya Allah. Ampunin dia ya Allah, rahmati dia ya Allah. Selamat gitu. Ya, akan menjadi gelombang selanjutnya bagi contoh generasi setelah menjadi penyatu seluruh resonansi yang ada di alam beserta isinya. Menjadi gelombang resonansi limpahan rahmat tidak terhingga bila semuanya mengikuti. Sebaliknya menjadi gelombang yang menghancurkan apabila melanggar. Menjadi gelombang kehinaan yang menurunkan derajat manusia menjadi lebih rendah daripada binatang. Lebih rendah atau sama seperti mayat hidup yang bisa berjalan. Marilah sekali lagi, mengertilah maksud dari seluruh yang tertulis di Al-Quran. Praktekkan, tatilah terus dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga bila terlupa akan menjadi sensor yang akan mengingatkan dan meluruskan kembali. Yang istilahnya saya sering sebut apa Don? Hukum apa Don? Apa Don? Bandung. Pembandel, Dok. Betul. Ya. Surat berapa itu Don? Surat apa? Berapa itu yang tadi ngomong nih? Hah? Tahu nggak?
Surat 3 ayat 135, surat 7 ayat 201, bacain dah Don, salah satu aja. 3135. Surat Ali Imran ayat 135. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Sadaqallahul-Azim. Ya. Jadi dia cepat sadar. Ya, dan terus Don. Ya. Apa yang tertulis di Al-Quran ini udah diperhitungkan. Baik kita dicoba dengan baik dan buruk. Ya, baik dan buruk. Bagaimana cara mengatasinya? Oh, di sini dibilang yaitu menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Nggak apa-apa, tempuh aja itu. Ya, selalu membersihkan hatinya sehingga kamu bersyukur. Iya, jalanin aja. Kalau Emang S1 semua sesuai kesanggupan oh, manusia. udah, cuma itu doang ya. Kalau tolong di-mute dong. Ya, jadi semua itu udah kesanggupan manusia semua. Ya, jadi kalau kita nggak pakai Al-Quran, ya jelas amburadul. Kita gelisah, kita segala macam. Makanya doanya Nabi Adam itu pada waktu turun ke bumi, tahu nggak Don doanya Don? Allah Rabbuna. Dola Robana, Dolamna, Usana, wa inam tafirana, wa tarhamna, wa nakunana minal khosirin. Surah berapa itu Don ya? Surat 7 ayat 23. 723. Ya, terus dijawab sama Allah, Pak Nabi itu minha jami'a Pak imayat dan aku mini dan paman tabia budaya palaupun alaihim walau minaz janun. Al-Baqarah ayat 38, Al-Baqarah 112. Ya, turun aja kau ke bumi Adam, ikuti buku petunjukku sehingga kamu tidak ada rasa takut dan gelisah. Jadi udah jelas. Udah diperhitungkan itu. Ya, tapi kita memilih selalu hitungan filosofi manusia, akal manusia yang kita bikin resah segala macam. Ya, terus. Ya. Kita dicoba nih. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha ma kasabat wa ma kasabat. Itu sesuai kesanggupannya. Ya. Di surat Al-Baqarah 286, surat 23 ayat 62, surat 7 ayat 42, ya bahkan kamu dalam keadaan miskin pun kalau kamu menyumbangkan itu sesuai kesanggupannya. Kenapa? Itu dijelaskan surat 57 ayat 10. Itu kan semua punya aku. Cuman perhitungkan dulu. Yaitu makanya Allah bilang di surat 28 ayat 77, ya carilah pahala akhiratmu dengan apa yang aku berikan kepadamu, jangan lupakan duniamu, ya. Berbuat baiklah pada orang, jangan berbuat kerusakan, ya. Sudah udah jelas. Jadi hitungannya udah jelas. Hitungin aja dulu. Yang berlebih itu yang disumbangkan. Yaitu surat Al-Baqarah 219. Yang berlebih. Ya. Nah, misalnya kita punya gaji 5 juta. Oh, perhitungan kita nih selama sebulan atau sekian bulan, oh, kebutuhan kita cuma 4 juta aja nih. Ya udah, sumbangkan yang 1 juta. Itu nilainya lebih berharga daripada orang kaya yang nyumbangkan duitnya triliunan, cuma nyumbang 1 juta. Oh, lebih kaya dia. Ya. Nah, sekali lagi, ya itu harus dihituin. Harus dijalankan. Nggak bisa enggak. Insya Allah kita akan selamat. Ya, terus. Ya, bahan untuk mengelola segala macam udah disiapin sama Allah. Yaitu aku telah menurunkan apa yang ada di langit dan bumi untuk menyempurnakan nikmatku untuk mulai dan batin. Surat 15 ayat 20, begitu juga binatang-binatangnya. Begitu juga perhiasannya nih. Perhiasan mutiara yang dari air tawar, dari air asin, semuanya udah jelas. Begitu juga ikannya, begitu juga binatang daratnya, binatang lautnya, semua udah jelas. Ya, cuman manusianya yang serakah. Selalu menumpuk-numpuk dari hasil ini semua, tidak didistribusikan. Akibatnya apa? Semua orang menderita. Padahal tugas kita ini, ya, yang berlebih ini kita sedekahkan, sehingga orang lain juga akan senang, sehingga berlaku hukum apa Don? Simbiosis. Mutualisme. Tahu suratnya di berapa Don?
Eh, Surat 43 ayat 32 baca dong. 3, 3, 2. Aku mengasihi kamu satu berlebih daripada yang lain supaya kamu bisa saling memanfaatkan. 3, 3, 2. Surat Surat Az-Zukhruf ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Sadaqallahul adzim. Ya, lebih baik daripada yang dikumpulkan. Jadi tugas kita itu yang diberikan Allah itu untuk mencari rahmatnya Allah. Ya, dengan rahmat itu kita diselamatkan dari neraka. Makanya Allah bilang di surat 6 ayat 16 baca dulu. 16. Surah Al-An'am ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa dijauhkan dari azab atas dirinya pada hari itu, maka sungguh Allah telah memberikan rahmat kepadanya, dan itulah kemenangan yang nyata. Sadaqallahul Jadi kita lagi ngobrol rahmatnya Allah. Ngobrol rahmatnya Allah ada di mana? Yaitu Al-Quran. Surah 29 ayat 51 bacain dong. Apakah belum cukup kamu saya kasih Al-Quran yang merupakan sumber seluruh rahmat Allah? Surat Al-Ankabut ayat Ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah tidak cukup bagi mereka bahwa kami telah menurunkan kepadamu kitab Al-Quran yang dibacakan kepada mereka? Sungguh dalam Al-Quran itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Sadaqallahul adzim. rahmat yang besar. Nah ini harusnya kita gali. Dengan kita gali itu semua, pintu rahmatnya Allah itu akan terbuka. Ya, kalau saya rangkai nggak ada habis-habisnya. Surat 17 ayat 100 baca dong. Surat 17 ayat 100. Surat Al-Isra ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, sekiranya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan karena takut membelanjakannya, dan manusia itu memang sangat kikir. Ya, jadi udah jelas sekali lagi kalau kita mau mendapatkan rahmat Allah, jalankan semua filosofi Al-Quran ini. Nggak ada jalan lain. Karena kita udah diservis sama Allah, datang ke bumi, udah dikasih semuanya. Tubuh kita udah sangat sempurna, makanannya udah sempurna semua, untuk perhiasannya udah sempurna semua, nih makannya udah sempurna. Ya, alamnya udah sebagai apa? Sebagai kita eh, melihat keindahannya udah sempurna. Bisa melihat bintang-bintang di langit, ya, sebagai penghias dan pemelihara, surat 41 ayat 12, ya. Jadi semuanya udah ada. Ya, anginnya pun berfungsi untuk mengawinkan, ya, tumbuh-tumbuhan segala macam. Airnya pun hujan itu untuk menumbuhkan tumbuhan. Semuanya udah sempurna. Makanya Allah bilang, ya, aku akan mengajarkan kamu dengan pena. Alazi alamal bil kalam. Alamal insana malam ya'lam. Yaitu dan apa-apa yang tidak kamu ketahui. Bayang kita dituntun untuk diajarin sama Allah dengan pena sekarang, dan juga apa-apa yang tidak kamu ketahui. Yaitu di mana itu ilmunya? Yaitu di Al-Quran. Yaitu sungguh pada langit dan bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang mukmin, pada penciptaan dirimu, pada makhluk bergerak bernyawa yang bertebaran di bumi, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah untuk kaum yang meyakini, pada pergantian malam dan siang, hujan, pada perkisaran angin untuk mengawinkan, yaitu surat 15 ayat 22 baca dong. Surat Al-Hijr ayat 52. Ayat 22. 22. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan, dan kami turunkan hujan dari langit. Lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan bukanlah kamu yang menyimpannya. Sadaqallahul adzim. Jadi semuanya udah jelas. Itu ilmunya Allah semua.
ilmunya Allah yang begitu luar biasanya, itu ada di Al-Quran. Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan sebenarnya. Dengan perkataan mana lagi mereka akan beriman setelah Allah dan ayat-ayatnya. Begitu juga 41 ayat 53. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami segenap penjuru pada diri mereka sendiri. Jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Jadi semua ilmu Al-Quran itu bisa membahas alam ini beserta isinya. Asal kita jago merangkainya. Kalau enggak, yang kita nggak tahu. Nggak terbuka tuh. Ilmu rangkaian yang luar biasa dari Al-Quran ini nggak bakal terbuka. Ya, terus. Ya, ini kita lihat. Ya, aturannya udah tertulis. Mengerjakan kebajikan untuk dirimu sendiri. Ya, surat 6 ayat 160 jadi 10 atau jadi 700. Ya, aturan mainnya udah ada. Nah, sekarang dari aturan main ini kita yang milih mana? Disimpan badan kita, kebutuhannya hidup ini, yaitu makan juga satu piring. Pakai baju juga cuma satu. Baju sampai 3 dibilang orang gila. Makan yang berlebih ini bahaya. Dari hasil yang berlebih ini yang kita simpan ini kita servis ke anak, bahaya juga. Anaknya jadi dimanja segala macam. Kita untuk diri kita sendiri, diservis diri kita sendiri, bahaya juga nanti. Begitu kita nggak ada penghasilan, kita harus bayar pajak, harus bayar kemewahan, ini segala macam. Pertanyaannya, apakah itu yang kita harus pilih? Dan itu udah jelaskan. Itu baru di dunia, belum akhiratnya kata Allah. Surah 20 ayat 100, 101. Semuanya jadi bahan bakar api neraka. Apa yang dititipin Allah? Ya, hukumnya tidak dijalankan sesuai janji di waktu sholat, semuanya akan jadi bahan bakar api neraka. Dan itu dijelaskan surah berapa, Don ya? Surah 72 ayat 15, bacain, Don. Surah Al-Jin ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Dan adapun yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi bahan bakar bagi neraka jahanam. Ya. Jadi Al-Quran itu adalah wahyu yang tersurat dalam mushaf. Sedangkan alam adalah wahyu yang tergerak di Mayapada. Kita bisa lihat ya di alam ini semua itu seluruh kalimat Al-Quran. Bisa nggak kita menerjemahkan? Kalau nggak kita rugi. Ya, semuanya untuk mencari pahala akhirat dan syafaat. Ya, kita diuji dengan segala ujian baik dan buruk. Kita dicampur adukan semuanya antara orang yang seide sama yang enggak seide. Kita dicampurkan dengan diri kita sendiri, yaitu perasaan kita, nafsu kita untuk menggoyang semuanya. Ya, peringatkanlah dari semua itu, yaitu dengan kalimat Al-Quran. Surat 6 ayat 69 sampai 70. Supaya mereka bertakwa, supaya mereka terhindar dari siksanya Allah. Ya, jadi semua ini yang dititipkan sama Allah, kita digabungkan sama yang lain dalam kelompok masyarakat dan diri kita sendiri, itu adalah godaan yang harus kita siasati. Bagaimana dari godaan itu kita akan selamat. Ya, jadi sekali lagi semuanya ini hanyalah titipan. Ketika engkau takut kehilangan sesuatu, sejatinya engkau sedang lupa bahwa tak ada yang melekat pada dirimu saat ini, melainkan ia hanya sekedar titipan. Semuanya akan ditinggalkan. Dulu wajah kita cantik, kita lucu pada waktu kecil, kita cantik sesudah dewasa, semuanya hilang semua. Ya, ingatan kita hilang semua. Begitu juga nanti harta akan ditinggalin. Ya, jadi kalau seandainya semuanya bakal ditinggalin, ya kata Allah di sini, ya dikasih tahu, berimanlah dengan amanat yang aku berikan kepadamu. Ya, berimanlah kamu pada Allah dan Rasul-Nya, infakkanlah di jalan Allah sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasa amanah. Jadi apa yang dititipkan Allah yang belum hilang di diri kita, uber. Supaya insya Allah kita bisa menjalankan 100%. Ya, misalnya kita dititipin nih, belum terjadi sakit kita menjadi orang yang tidak berguna, cepat selesaikan. Ya, ilmu kita selesaikan.
Ya, titipan harta kita selesaikan. Titipan anak kita selesaikan. Ya, titipan panca indera kita selesaikan semua. Supaya apa? Supaya kita nanti menjadi orang yang bertakwa. Ya, karena semua titipan itu harta dan anakmu hanyalah sebagai cobaan. Di sisi Allah lah pahala yang besar. Nah, kalau itu semuanya di sisi Allah sebagai pahala yang besar, kita cari pahala akhiratmu dengan apa yang dititipkan sama Allah nih. Sehingga apa? Nanti semuanya kita akan bawa bekal yang sungguh luar biasa. Nah, bekal ini ya yang akan kita laporkan pada Allah. Ya Allah, saya sudah hampir sempurna menjalankan amanatmu ya Allah selama di dunia ini. Ya Allah, ya kalau kamu tidak percaya ya Allah, Panca Indera sudah bersaksi di hadapan waktu saya di dunia itu. Sudah menyaksikan. Berani nggak kita begitu di hadapan Allah? Harusnya berani kalau kita mau. Ya, makanya selalu ingat Allah. Waskuruni askurkum waskuruli wala takfurun. Al-Baqarah 152. Ingatlah selalu aku, bersyukurlah kepadaku, jangan kamu ingkar kepadaku. Ya, selalu bersyukur, selalu mengingat Allah. Kenapa? Kita ini adalah manusia yang tidak dibutuhkan Allah. Ya, tidak dibutuhkan Allah sama sekali. Ya, jadi kalau nggak dibutuhkan, kita harus harus apa? Menomorsatukan kalimat Allah dan contoh Rasulnya. Nggak ada jalan lain. Ya, dan itu jelaskan surat 35 ayat 15 16. Dut bacain tuh. Ya, Allah nggak butuh kita. Surat Al-Fatir ayat 15-16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, maha terpuji. Jika dia menghendaki, niscaya dia membinasakan kamu dan datangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu. Sadaqallahul-adzim. Ya, gampang. Ya, diajab aja semua. Diganti sama makhluk yang baru. Jadi kita nggak ada daya upaya. Ya. Nah, jadi kita ini apa yang dikasih Allah, kita harus ingat dan kita harus bersyukur. Semua yang kita nikmati hari ini adalah titipan dari Allah. Semakin banyak nikmat tersebut, maka semakin banyak amanah yang harus kita jaga. Semakin berat pula amalan yang harus kita lakukan. Pandanglah orang yang berada di bawahmu dalam masalah harta dan dunia. Janganlah engkau pandang orang yang berada di atas dalam masalah ini. Dengan demikian hal itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah padamu. Hadis Bukhari dan Muslim. Ya, terus. Ya. Nih. Allah menerima tobat sampai kapan? Ya, asal kita mau memperbaiki diri. Ya, asal belum sampai tenggorokan nih surah 4 ayat 18. Ya, menerima. Makanya ditutup dengan surat 39 ayat 53. Wahai hamba-hambaku yang telah menjalimi terhadap dirinya sendiri, janganlah kamu berputus asa ya dari rahmat Allah. Allah akan menghapuskan seluruh dosamu. Ya, asal kamu memperbaiki diri. Memperbaiki diri ini yang penting. Ya. Jadi sekali lagi sudahlah kita mulailah kita koreksi. Ya. Kemarin ada pasien saya, ya, dia cerita, "Dok, keluarga saya, Dok, kanker payudaranya kambuh, Dok. Dok, keluarga saya itu, Dok, udah nyebar ke ini." Sudahlah, perbaikin kualitas hidup itu dengan Al-Qur'an. Ya, sehingga dalam cobaan Allah kamu bisa, keluargamu bisa menjadi sesuatu yang luar biasa di hadapan Allah. Inna Allaha ma'as-sabirin wa basyiris sabirin. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzul hadzil azim. Jadi perbaiki diri itu, ya kualitas hidup itu bukan kualitas hidup dikasih segala macam terus harus menggunakan. Enggak. Kualitas hidup dalam menunggu detik-detik terakhir menuju jalan Allah ini, kita memperbaiki diri. Yang namanya sholat tahajudnya kurang, sholat wajibnya kurang, ditambah. Yang namanya sedekahnya kurang, ditambah. Yang namanya baca Al-Qurannya kurang, ditambah. Sehingga ada suatu bekal istimewa sebelum nyawa dicabut Allah ini, ya,
Jadi kita bisa ketemu Allah itu dengan nilai istimewa. Ya, ini yang harus kita gali terus. Ya, makanya di surat Ar-Rahman bilang apa? Dan tabi'ai Ya ala Allah, ya rabbikuma Kajiban. tukadziban 31 kali. Itu surat An-Najm, surat 43 ayat 55. Sama, ya. Jadi ditantang lagi surat 4 ayat 39. Apa sih keberatan lu untuk beribadah padaku? Ya, semuanya udah saya servis. Panca indera udah saya kasih. Untuk mencari rezeki udah saya kasih. Alam udah saya tundukkan. Binatang-binatang untuk mengasihi kepada kamu itu udah saya kasih semuanya. Ini sedikit usaha. Ya, hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas mentaatinya. Apa keberatannya? Apa keberatan kita? Dah, jalanin aja lah. Sesuai jangan janji di waktu sholat. Sehingga kita akan selamat. Ya, cobaan juga sesuai fitrah. Ya, sesuai fitrah. Fitrahnya manusia, oke. Sesuai kesanggupan. Ada kesulitan, ada kemudahan. Fitrah manusia apa? Allah yang ngasih buku standar ini karena Allah tahu. Ya, dari mulai kita dibuat dari tanah, berkembang jadi mani, segala macam, sampai ini sampai lahir ke bumi, itu semua Allah tahu tuh hukum-hukumnya. Yaitu dengan Al-Quran. Allah tahu kelemahan manusia. Surah 4 ayat 28. Allah hendak memberikan keringanan padamu. Karena manusia diciptakan bersifat sangat lemah. Hanya dengan Al-Quran kita bisa berdiri tegak. Hanya dengan Al-Quran, dengan kebenaran mutlaknya inilah kita bisa berdiri, bisa hidup. Ya, dan itu dijelaskan surat 8 ayat 24. Bacain dah, Dor. Surah Al-Anfal ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya pada hanyalah kamu akan dikumpulkan. Surah Jadi udah jelas nih. Kalau kita mau hidup, mau hebat segala macam, harus pakai kebenaran Al-Quran. Ya, terus cobaan apapun kembalikan ke Allah. Alladzina idza sobatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, di dalam musibah itu ada suatu keistimewaan. Dan itu dijalankan nih sama Sultan Saladin Al-Ayyubi. Saya meminta kekuatan, Allah beri saya kesulitan untuk membuat saya kuat. Saya bertanya tentang kebijaksanaan, dan Allah beri saya masalah untuk diselesaikan. Saya minta kemakmuran, Allah beri saya, yaitu apa? Fakulti dan tenaga untuk bekerja. Ya, saya meminta keberanian, Allah beri saya bahaya untuk di atas. Saya meminta cinta, dan Allah beri saya orang-orang yang bermasalah untuk dibantu. Saya meminta nikmat, dan Allah beri saya peluang. Saya tidak minta apapun untuk diri saya, tetapi saya menerima semua yang saya perlukan. Jadi, ya pakai ilmu Al-Quran. Yaitu Al-Quran itu dijelaskan surat 16 ayat 89. Al-Quran itu untuk menjelaskan sesuatu sebagai penuh, segala sesuatu, segala permasalahan sebagai rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri. Al-Quran adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia. Jadi kalau kita baca Al-Quran belum sempurna, belum kita tahu maksudnya, gabungkan dengan ayat lain sehingga menjadi sempurna, menjadi sesuatu yang istimewa. Ya, ini gunanya kita merenung, mentadaburin Al-Quran sehingga menjadi suatu nilai yang sangat istimewa. Ya, terus. Ya. Nah, kalau sudah seperti itu, kita udah dikasih rezeki, udah dikasih apapun sama Allah, titipan apapun sama Allah, pakai itu menjadi simbiosis mutualisme yang tidak terhingga. Ya, cepat. Ya, diserahkan kepada Allah lagi. Sehingga jadi simbiosis mutualisme. Supaya menjadi gelombang yang luar biasa. Untuk menyelesaikan kelaparan. Untuk menyelesaikan orang yang tidak sekolah.
untuk merasakan nikmat juga. Seperti kita dikasih nikmat sama Allah. Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rezeki. Tetapi orang yang diberikan rezekinya itu tidak mau memberikan rezekinya pada para hamba sahaya yang mereka miliki. Sehingga mereka sama-sama merasakan rezeki itu. Mengapa mereka mengingkari nikmatnya Allah? Ya, supaya kamu nanti dapat memanfaatkan surat 43 ayat 32. Ya, semuanya udah ada, hukumnya udah jelas. Cuman kita mau nggak menjalani ini? Padahal kita udah berjanji kemarin seperti saya kasih tahu, tapi cepat dikhianati. Berjanji sama Allah di segala lapangan apapun, cepat kita mengkhianatinya. Padahal nanti semuanya akan diminta pertanggungjawabannya sama Allah. Ya, ayo dong sekali lagi pakai kalimat Al-Quran ini untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Ya, terus. Ya, ini kita lihat nih. Mau langkai, mau olahraga kan bentuk panca indera. Udah mulai nih dari mulai kita berdoa waktu nikah, Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Udah dikasih petunjuk nih. Udah dikasih apa? Cara-caranya untuk membaca itu, yaitu berwudu dulu. Yaitu surat 56 ayat 79, baca dong. Sebelum disentuh Al-Quran itu harus berwudu dulu. Begitu juga kalau kita niat baik, berwudu dulu. Surah Al-Waqiah ayat 76. 79. 79. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Shadaqallahul azim. Ya, kita harus menyentuh Al-Quran, harus berwudu dulu. Caranya berwudu udah ada nih, surat 5 ayat 6. Ya, terus sudah gitu, habis berwudu kita mau bercampur sama istri kita, udah ada nih doanya nih kalau jadi alastu birobbikum. Udah diingatkan lagi, semuanya dilanjutkan dengan motorik segala macam harus dibersihkan. Sudah itu dijalankan, kemudian itu akan dibimbing sama Allah. Kemudian akan dikasih rahmat, karunia, dan kemuliaan. Terus baru berlaku hukum bandul. Baru udah terbiasa, kita akan diberikan hikmah, yaitu membaca alam ini dengan kalimat Al-Quran semua. Rangkaiannya udah ada. Ya. Nah, sekarang mau nggak kita seperti itu? Merangkai untuk memberikan nasihat, semuanya ada. Ya. Fazakirina fati zikrotan fa'umum ini. Berikan mereka nasihat. Surat 87. Karena nasihat itu sangat penting. Orang yang mengerti dan takut sama Allah, dia akan mengikuti. Orang yang ingkar akan meninggalkan, dia nggak apa-apa. Ya. Nah, jadi sekali lagi berikan mereka nasihat. Dengan cara berkesan, bijaksana, dan penuh hikmah. Surat 4 ayat 63 itu dengan berkesan. Berkesan itu yaitu dengan Al-Quran. Dengan cara bijaksana itu dengan kalimat Al-Quran. Dengan penuh hikmah, kehebatan Al-Quran, itulah dengan Al-Quran. Ya, supaya apa? Mereka menjadi bertakwa bersama. Supaya mereka terhindar dari api neraka. Supaya mereka nanti membela kita semua nih. 43 ayat 67, 86. Surat Sabah 34 ayat 37. Supaya mereka membela kita. Menjadi gelombang luar biasa di hadapan Allah untuk saling membela. Caranya bagaimana? Di dalam silaturahim, di medsos, ya bersama dengan orang kebenaran. Ya, kita galakkan ini. Berikannya contoh kita sendiri sebagai penasehat. Ya, supaya kita jadi contoh. Kata muruna bil biri wa tanhauna anfusakum antum tatluna kitaba afala taqilun. Ya, kenapa kamu beri nasihat sedangkan dirimu sendiri tidak? Ya, Allah sangat benci nih. Surat 61 ayat 2 sampai 3. Kemudian dari itu saling menasihati semua segala macam, berlomba-lomba untuk memulai kebajikan. Jangan menunda-nunda. Surat 3 ayat 114. Surat 23 ayat 61. Ya, berlomba-lomba pastabiqul khairat. Saling iri sama yang lain. Orang udah bisa kok, kita belum nih. Ya. Kalau udah pun tidak mau juga, ya udah kita tinggalin aja. Ya. Nanti dia ngerasain semuanya. Ya. Sehingga apabila kita menjalankan itu akan berlaku nih teori simbiosis mutualisme. Yang berlebih kita inikan, sumbangkan itu untuk dirimu sendiri. Kita ukur nih kebutuhan kita.
Ya, dengan karunia dan rahmat Allah semua makhluk bergembira. Kebutuhan kita cuma berapa sih? Ya, makan cuma satu piring. Ya, kemudian bajunya juga cuma satu. Oke, kita analisa. Ya, berapa lama ini baju akan rusak? Berapa ini? Bagaimana kalau seandainya saya harus sumbangkan? Apa yang saya harus ini kan saya tambah segala macam. Kenapa? Apa yang kita ini kan semua surat 16 ayat 96 itu akan ditinggalin. Ya, surat 3 ayat 14 itu hanya perhiasan. Ya, perhiasan dunia. Yang semuanya akan ditinggalin. Dan selain perhiasan dunia yang akan ditinggalin, itu akan menjadikan beban di dunia, beban di akhirat. Ya, surat 16 ayat 76. Ya, semua perbuatan baik ini adalah untuk dirimu sendiri. Ya, untuk terjadi simbiosis mutualisme yang akan aku lipatkan jadi 7, 10 atau 700 sehingga terjadi perputaran ekonomi yang sangat luar biasa di masyarakat. Dengan demikian akan hebat segala macam. Ya, untuk mendapat ke sana, ya, jangan sekali-kali kita mendapatkan suatu harta itu dengan cara yang batil. Ya, karena yang batil ini udah dilarang sama Allah nih. Yaitu surat 4 ayat 29, baca dong. 49 surah An-Nisa ayat 29. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Sadaqallahul Azim. Jangan kamu menyogok hakim-hakim, ya, penguasa untuk kita dapat duit segala macam. Surat Al-Baqarah 188, baca dong. Surah Al-Baqarah 188. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain, itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Sadaqallahul Azim. Jadi kalau kita udah seleksi nih, yang halal pun satu disarankan nggak boleh berlebih. Surat 7 ayat 31, surat 5 ayat 87. Ya, ya, jangan kita bikin statement yaitu yang halal jadi haram, yang haram jadi halal, enggak boleh. Yang udah halal itu udah ditentukan, ada bangke segala macam, ya. Surat 168, 172, 173 itu pun kalau seandainya terpaksa boleh dimakan. Al-Baqarah 173, baca dong. Al-Baqarah 173. Al-Baqarah 173. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sadaqallahul Azim. Surat 5 ayat 3 sama seperti itu. Ya, dalam keadaan terpaksa boleh. Surat 6 ayat 145 sama. Dalam keadaan terpaksa boleh. Nah, ini seharusnya kan dianalisa. Ada nggak suatu antibodi yang hebat bagi orang-orang miskin ini? Kalau kita mau teliti banyak sekali rangkaiannya. Ya, dan mereka menanyakan padamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Yaitu yang berlebih. Harta yang berlebih. Ya. Nah, sekali lagi, ya, kita hitung-hitung nih, harta kita ada berapa lebihnya. Kita mau simpan, sekarang kita jujur nih. Ya, kita simpan di bank, duit hilang nggak tuh? Dan Hilang, Dok. duit hilang kan, kita deposito kan, misalnya deposito tekan kontrak 2 tahun, itu kan duit hilang. Iya. Duit kita yang kita cari hilang, diputerin sama mereka, ya, untuk apa? Menjalimin orang. Dibikin tempat perjinaan. Ya, dibikin apa lagi, Don? Untuk jadi riba. Riba. Terus udah gitu apa? Kalau ribanya nggak bisa bayar, untuk apa? Denda. Ngusir orang. Rumahnya diambil. Ya, ini kita nggak ngeri nih. Nyimpen harta yang berlebih itu. Hah? Kalau ngeri ya dong, kita seperlunya aja lah kita simpen. Ya, jangan sampai ratusan juta kita simpen. Kita nggak tahu peredarannya nih.
Ya, tapi kalau kita mau analisa peredaran itu untuk segala macam kejoliman, wah takut banget kita. Ya, takut. Ya, jadi makanya sekali lagi pakailah Al-Quran. Itulah sumber rahmat. Yang menjalankannya dapat rahmat. Yang menjalankannya ini itu yang disebut orang yang dapat petunjuk dan orang yang berakal sehat. Surah 39 ayat 18. Ya Allah, karunikanlah kami rezeki dan yang istiqomah bersama Al-Quran saat membacanya, saat menghafalnya, saat mengamalkannya. Ya, nah, jadi udah jelas. Terus, ya, sehingga mempesona orang yang belum menjalankannya. Kenapa? Kita ini diibaratkan seperti tumbuhan, dimanapun kita akan menghasilkan suatu karya yang luar biasa, ya, menghasilkan buahnya setiap saat kapanpun, ya, membuat iri orang yang melihatnya, ya. Nah, ini yang kita harus sekali lagi budidayakan sifat-sifat kita. Masa kita diberi contoh sama tumbuhan, tapi kita kalah dari tumbuhan itu, malu nggak? Kan kita sebagai khilafah harus melebihi daripada contoh tumbuhan itu. Ya, terus ya, menjadikan contoh generasi setelahnya. Jadikanlah aku buat tutur yang baik bagi orang yang datang kemudian. Surah 37 ayat 102 contohnya nih ya. Ya waktu Nabi Ibrahim nih disuruh nih. Samina wa atona. Ya, anaknya aja bilang. Ismail menjawab, ya ayahku lakukan apa yang diperintahkan Allah padamu. Insya Allah engkau akan mendapati termasuk orang yang sabar. Surah 14 ayat 37 waktu Siti Hajar ditinggalkan di padang pasir. Ya, dijalankan dengan sempurna. Rasulullah menjalankan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itulah pribadi Al-Qur'an Rasulullah. Insya Allah kalau kita bisa meniru gaya Rasulullah ini, bahkan memaknai Al-Quran menjadi sesuatu yang luar biasa seperti di zaman sekarang ini. Waduh, kita lagi ditunggu nih sama Rasulullah. Ya, terus ya, makhluk lain aja bisa menjalankan. Yaitu Nabi Sulaiman melihat nih seekor semut yang membawa apa? Gandum ya dari ulat yang ada di gua di dasar laut yang berdoa. Ya, terus sudah gitu ya Allah, doanya ulat itu, jangan kau lupakan aku sebagai makhluk yang tidak berdaya sama sekali di tempat yang sunyi ini ya Allah. Kirimkanlah rahmatmu dari makhluk lain. Dikirim ini semut yang bawa gandum yang masuk melalui mulutnya katak, kemudian diserahkan, kemudian kembali lagi. Ya, jadi udah jelas. Ya, kenapa? Hitungannya udah sempurna. Semua rezeki itu udah hitungannya sempurna. Semuanya sanggup. Ya, udah dibilang lagi di surah 11 ayat 6. Ya, tidak satu pun makhluk bergerak bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Bahkan yang tidak kamu bisa pikirkan rezekinya itu dari mana. Itu udah ada semua di Al-Qur'an hitungannya. Ya, udah ada. Sekarang pertanyaan, kenapa masih ada yang kelaparan? Karena manusia menjalimi dirinya sendiri. Menumpuk-numpuk harta yang menjadi beban di dunia dan jadi beban di akhirat. Ditumpuk aja tanpa sadar. Ya. Nah, hati-hati sekali lagi. Hati-hati sekali lagi. Ya. Kita akan ditanya nih di surat 6 ayat 94 baca doa. Mana bekal syafaatmu ngadepku? Mana? Malu kan? Malaikat juga bingung nih. Masuk kuburan, kok nggak ada bekal syafaatnya? Ya. Baca dong. Surat Al-An'am ayat 94. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kamu benar-benar datang sendiri-sendiri kepada kami sebagaimana kami ciptakan kamu pada mulanya. Dan apa yang telah kami karuniakan kepadamu, kamu tinggalkan di belakangmu di dunia. Kami tidak melihat pemberi syafaat pertolongan besertamu yang kamu anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu bagi Allah. Sungguh telah terputuslah semua pertalian antara kamu dan telah lenyap dari kamu apa yang dahulu kamu sangka sebagai sekutu Allah. Ya, sekutu Allah itu artinya dunia ini, hidup dunia ini. Ya, lebih mengutamakan sekutunya Allah daripada Allah sendiri. Padahal ini semua adalah
Semuanya adalah titipan dari Allah yang seharusnya dikembalikan lagi ke Allah. Ya, sehingga akan menjadi kelipatan yang luar biasa. Terus, ya, segala yang diberikan Allah sehingga apapun yang diberikan Allah, kalau kita jalankan sesuai filosofinya Allah, nggak ada yang sia-sia. Surat 21, 16, 7, nggak ada yang sia-sia. Semua ada maksudnya. Surat 30 ayat 8. Apa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka sendiri? Allah tidak menciptakan langit dan bumi. Dan apa yang diantara keduanya? Melainkan dengan tujuan yang benar. Dalam waktu yang ditentukan. Ya, semuanya sama seperti itu. Nah, sekarang kita ada nggak mengolah? Bagaimana kita sebagai dokter nih, kita sebagai dokter bedah onkologi yang dikasih persoalan sama Allah, bagaimana supaya menjadi nilai yang tidak sia-sia? Bagaimana menjadi nilai supaya dia sesuai, diuji sesuai dengan kesanggupan? Bagaimana menilai dia menjadi sesuatu yang yang istimewa, kesulitan ada kemudahan. Nah, ini seharusnya kita sebagai seorang dokter menciptakan rumus-rumus yang seperti itu. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, yaitu dengan melatih panca indera. Dia itu ya melatih panca indera semua. Sehingga yang satu surat 16 ayat 78 bersyukur, yang satu surat 67 ayat 23 sedikit sekali kamu bersyukur. Surat 23 ayat 78 sedikit kali kamu bersyukur. Nah, kita pakai yang 1678 ini semua supaya kita bersyukur. Supaya syukurnya ini bisa dirasakan oleh orang banyak semuanya. Ya. Nah, jadi pakailah itu sekali lagi. Sesudah kesulitan dan tadi dong. Sesudah kesulitan pasti datang kemudahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Ini merupakan janji Allah. Tidak pernah kita menemui manusia yang selalu dalam kesulitan dan kesedihan. Semua pasti ada akhir dan semua pasti ada ujungnya. Ya, jadi kita yang berlebih ini selesaikanlah kesedihan pada orang lain itu. Ya, jangan seperti apa Don? Orang-orang kafir bilang surat 36 ayat 47 baca Don. Kenapa saya harus yang nyelesain nih? Kan Allah bisa ngasih rezeki segala macam. 47 surat 36 Yasin ayat 47. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila dikatakan kepada mereka, infakkanlah sebagian rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah pantas kami memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, dia akan memberinya makan? Kamu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Sadaqallahul azim. ya. Jadi kita suruh Allah nyelesain enggak. Kita dengan rezeki itu bagikanlah itu rezeki supaya jadi rahmat bagi seluruh alam. Kita dikasih ilmu pengetahuan jadikanlah itu sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ya, kalau kita udah sepakat itu semua, ya ini menjadi Al-Quran yang berjalan seperti Rasulullah beserta para sahabat. Ya, kenapa? Kita ini ada waktu terbatasnya itu mati atau ketidakberdayaan berupa penyakit segala macam. Pakailah itu sebelum ya kita ini menderita karena penyakit, karena ajal nanti. Pakailah itu semua untuk menuju jalan Allah. Ingatlah, yang dititipin Allah itu sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya. Untuk menguji mereka, siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya. Sabda Nabi, sesungguhnya dunia ini manis dan hijau. Sesungguhnya Allah menunjuk kamu sebagai penguasa di atasnya. Lalu dia melihat apa yang kamu kerjakan. Semuanya ini akan ditinggalkan. Kalau ditinggalkan takut kita. Takut. Hati-hati sekali lagi. Hati-hati sekali lagi. Ya, terus. Ya, tidak sadar. Ya, apa yang dititipkan ini, kita akan diminta pertanggungjawabannya sama Allah. Tahukah kamu hari pembalasan itu? Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Yaitu pada hari ketika seorang sama sekali tidak berdaya menolong orang lain. Segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah. Pada hari itu kita dikumpulkan nih, mengumpulkan kamu pada hari berhimpun. Hari pengungkapan kesalahan-kesalahan. Barang siapa beriman pada Allah, mengerjakan kebajikan,
niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya, memasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawah bahu. Ya, kemudian kita akan dikumpulkan, kita bisa bertemu atau kita menjadi tontonan nih, ya tontonan antara penduduk neraka menonton penduduk surga, sehingga dia akan celamitan nih, minta sama penduduk surga, ya penduduk surga, ya kawanku yang ada di surga, tolong berikanlah aku rezeki dari apa aja dah, atau air apa aja lah, ya. Surat 7 ayat 50, baca dong. Surah Al-A'raf ayat 50. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para penghuni neraka menyeru para penghuni surga, tuangkanlah sedikit air kepada kami atau rezeki apa saja yang telah dikaruniakan Allah kepadamu. Mereka menjawab, sungguh Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang yang kafir. Sadaqallahul-azim. Nah, malu nggak nih? Atau kita milih yang mana nih? Ya, penduduk neraka yang celamitan atau penduduk surga melihat penduduk neraka? Ya terserah kita. Sehingga orang penduduk surga nanya nih sama penduduk neraka, lu udah dapat nggak apa yang dicita-citakan dulu sama di dunia? Surat 7 ayat 44, baca dah dulu. Surah Al-A'raf ayat 44. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka, sungguh kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami, itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadamu itu benar? Mereka menjawab, benar. Kemudian penyuruh atau malaikat mengumumkan di antara mereka, laknat Allah bagi orang-orang yang zalim. Sadaqallahul azim. Jadi kita saksi nih, ya. Jadi sekali lagi, ya surah 42 ayat 45, baca juga dong. Orang penduduk surga nanya nih, lu udah ini belum dapat apa yang lu cita-citakan? Ya, kan malu kita. Surat Asy-Syura ayat 45. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tertunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang yang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Sadaqallahul azim. Ya, merugikan kita. Terus, ya, ingat semuanya di kita tercatat sempurna. Yaitu jangankan kita, ya, tumbuh-tumbuhan yang udah diprogram untuk jadi dari bunga menjadi buah segala macam itu udah ada programnya, sudah tercatat sempurna. Bahkan yang masuk ke langit, yang turun ke bumi, ya, yang turun dari langit ke bumi semua tercatat sempurna. Jadi kita nggak lepas, ya, untuk ditimbang nanti. Kalau kita tahu ini, cepatlah kita sekali lagi untuk ya itu memperbaiki diri. Terus, ya kita lagi tercatat, ya. Kalau kita lihat nih kita ada chipnya, kita bisa direkam sama CCTV segala macam. Ini nanti kehidupan kita nanti di akhirat, ya. Matamu, pendengaranmu, kulitmu, hatimu, lidahmu, tanganmu, kakimu, bahkan tubuhmu sendiri semuanya tercatat sempurna untuk bersaksi di hadapan Allah. Ya, bahkan ya kalau kita ini ya daun-daun aja semua yang tidak terkirakan tuh jutaannya, miliarannya yang berguguran dalam keadaan dalam malam segala macam itu semua tercatat semua. Ya, gugur yang tidak di daun yang gugur tidak dikira ada semua. Butir biji pun dalam kegelapan bumi dan tidak pula sesuatu yang basah atau kering semuanya tercatat semua. Ya, bayangkan. Ya. Terus sudah gitu semuanya menjadi saksi. Tangan, kaki, lidah, ya, pendengaran, penglihatan, seluruh tubuhmu menjadi saksi bagimu. Terus, jadi kita kalau nggak sadar, semua yang dikumpulkan ini jadi bahan bakar api neraka semuanya. Yaitu surat 21 ayat 98, sungguh kamu orang kafir. Apa yang kamu sembah selain Allah adalah bahan bakar jahanam. Kamu pasti masuk ke dalamnya. Harta nih kita pakai untuk berpoya-poya, kita gantikan dari kalimat Allah menjadi suatu poya-poya.
ya bukan pakai kalimat Al-Quran, udah kita tertutup terus. Saya bisa ceritain ayatnya sampai ketutup. Ya, pertanyaannya, itukah yang kita akan pilih? Udah gitu jadi bahan apa? Api neraka lagi. Ya, terus udah gitu ya. Sekali lagi, orang-orang yang jalim kelak akan tahu ke tempat mana mereka akan kembali. Ya, sehingga mereka ketar-ketir untuk menerima buku catatan amalnya. Yaitu surat 75 ayat 24-25. Wajah orang kafir pada hari itu muram. Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang sangat dahsyat. Pada waktu menerimanya, catatannya itu dia orang yang berdosa berkata, ya, betapa celaka kami. Kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar, melainkan tercatat semuanya. Ya, dan mereka dapati semua yang tercatat itu dikasih tahu, suruh baca sendiri lagi. Kira-kira kita sedih kan nanti? Ya, jadi apa? Jangankan ini, waktu sakratul maut kita udah ditunjukkan, kita masuk diperlihatkan surga sama neraka. Ya, pada waktu dicabut ya ruhnya kelihatan orang lagi sakaratul maut dengan kriteria untuk masuk surga atau neraka, kita bisa lihat wajahnya gelisah, takut meninggalkan dunia ini, teriak-teriak segala macam, ya. Jadi hati-hati sekali. Ya, surat 8 ayat 50, sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir sambil memukul wajah dan punggung mereka, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. Ya, demi Allah sakitnya sakratul maut itu. Seandainya jadinya ada yang sedang kalian tangisi bisa berbicara sekejap, lalu mencitrakan pengalaman sakratul mautnya. Pada kalian diciptakan itu, niscaya kalian akan melupakan jenazah tersebut. Mulai menangisi diri kalian sendiri. Ya, nah, jadi hikmah apakah yang dicapai? Siapakah manusia? Berapa kekayaan yang diuber sehingga melupakan akhirat? Bisakah kekayaan yang kita peroleh yang ada di bumi untuk menyetop waktu 1 menit, 1 jam, 1 hari, 1 bulan? Apakah kita tidak merasa takut bumi yang sebesar pasir ini dapat dihancurkan dalam sekejap aja? Adakah bisa seandainya bumi sekecil ini dibikin beradu dengan planet lain yang lebih besar? Bisakah manusia terlepas dari pertanggungjawaban setelah kematian? Padan butir-butir pasir terekam sempurna di dalam catatan Allah dan seterusnya dan seterusnya. Ya, jadi sekali lagi dalam penciptaan susah payah itu di situ semua ada berkah dari Allah. Manusia diciptakan dan kembali ke surga tentunya harus berjuang untuk menggapai surga, untuk menggapai ke sana banyak tantangan dan kesusahan yang harus dihadapi. Pakailah penyesalan dengan Al-Quran. Al-Quran ada kitab yang sangat jelas. Bagi yang berminat untuk mengetahui kehebatan. Kitab yang sangat jelas bagi yang mau merenung dan menyelesaikan seluruh permasalahan dengan Al-Quran. Kitab yang sangat ringkas, penuh inovasi dengan seluruh ide-ide yang tersebar di alam dan isinya. Kitab yang menantang seluruh orang pintar dunia untuk membuktikan kemutlakannya. Pasti dan tidak pasti. Tidak akan ada yang sanggup hingga kapanpun. Sudah tahu sehebat itu. Masihkah belajar hanya separuh-separuh sehingga tidak mengerti sama sekali maksudnya? Masihkah puas hanya dengan membaca dan membaca tanpa mengerti maksudnya? Masihkah tidak sadar bahwa keajaiban Al-Quran tidak ada yang sanggup melaksanakannya, ya, kecuali hanya manusia? Masihkah tidak sadar kalau seandainya sempurna menjalankan rahmat di dunia dan akhirat akan didapat? Ya, tidak malukah bahwa alam yang tidak sanggup ternyata sempurna menjalankannya? Tidak sadarkah bila mengerti semua makhluk alam akan beserta menyertainya dalam satu resonansi? Mari sekali lagi mulai belajar, menyusun, hingga menjadi suatu cerita yang sangat jelas. Sehingga sangat mengerti makna semua yang dihadirkan Al-Quran. Sangat terpesona bagi yang mendengar dengan penuh pengertian. Banyak yang terpesona untuk bersama-sama mempelajarinya. Menjadikan gelombang luar biasa di dunia dan akhirat yang saling menolong saat diperlukan nanti. Terus, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi semua yang ada di Al-Quran itu udah diperhitungkan ya. Tinggal kita memilihnya hasil perhitungannya itu. Maunya kemana kita? Ya, Ini dok, ya ada silakan. Ibu Eri Ria Ranawati mau bertanya dok. Ya, silakan. Silakan Bu Eri Ria Ranawati. Ibu Eri yang raise hand. Rekan itu tadi angkat tangannya untuk ini doa ya. Ya, bila ada yang mau bertanya, silakan Ya, ke silakan. moderatornya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menindaklanjutin ini dok PR yang buat minggu depan. Kebanyakan manusia selalu salah dalam setiap pilihan. Ini maksudnya setiap pilihan itu apa ya dok? Ya, kayak misalnya kayak maaf nih. Ya, kita nih dikasih buku textbook, lebih mengutamakan buku textbook kan daripada buku Al-Quran. Hmm, Ya, terus sudah ya. gitu. Ya, sementara kita buku textbook ini kita ya itu berubah nih. Setiap 2 tahunnya berubah. Kita pilih tuh. Salah nggak milih? Salah, Nah, terus kita ikutin. Salah nggak? salah juga. Nah, kita ikutin akibatnya dunia ini bangkrut. Salah nggak? Lebih salah lagi dok. Kita ikutin akibatnya kita masuk neraka. Salah nggak? Ya, salah. Nah, kalau salah, apa strategi kita nih? Hmm. Supaya nggak kita milih yang salah. Ya menjalankan amanah Allah aja dan menjauhi larangannya. Harus ngerti Al-Quran. Hmm. Kalau nggak ngerti, sekarang yang disebut amanah apa sih misalnya? Ya, Hmm. kita nggak tahu kan. Padahal ini seluruh yang dikasih Allah di dunia itu amanah untuk Hmm. menyelamatkan kita. Makanya Allah bilang di surat 28 ayat 77 tadi, carilah pahala akhiratmu dengan apa yang aku berikan kepadamu. Hmm. Jadi karena itu syafaat, jadilah itu contoh tolong menolong nanti antara kamu dengan orang-orang sekitarnya. Nah itu Hmm. yang harus cari. Jangan sampai salah nih, kita ada duit nih, kita simpen. Nggak mau ditransfer, nggak ini, nggak mau nolong orang, kita dapat ilmu nggak ini. Itu kan pilihan yang salah. Iya, termasuk ini ya dok, tauhid. Kita bertauhid ya. Kenapa? Termasuk kita bertauhid, berakidah gitu loh kan. Ada yang non muslim dan muslim gitu loh. Termasuk Ya, itu nggak? kita jangan bangga dulu dengan Muslim. Ya, Hmm. dengan gelar Muslim kita jangan bangga dulu. Jangan-jangan kita Muslimnya Muslim yang kafir. Masya Makanya Allah. Allah bilang di surah 49 ayat 17. Ya, jangan kamu merasa bangga dulu. Udah masuk Muslim. Baca Don. 49, 17. Surah Al-Hujarat ayat 17. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka merasa berjasa kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa berjasa kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjukkan kamu kepada keimanan. Jika kamu orang yang benar. Sadaqallahu alazim. Jangan-jangan kita nih berbangga diri terus jalankan separuh-separuh nih. Surah 4 ayat 150, 150 tahap 1. Orang kafir yang Muslim kafir, tapi tempatnya di neraka. Kan sedih kita. Baca Don. Surah 4 ayat 150, 151 Don. Surah An-Nisa ayat 150, 151. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan bermaksud membeda-bedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dengan mengatakan, kami beriman kepada sebagian dan kami mengingkari sebagian yang lain, serta bermaksud mengambil jalan tengah, iman atau kafir. Mereka lah orang-orang yang kafir yang sebenarnya, dan kami sediakan untuk orang yang kafir itu azab yang menghinakan. Sadaqallahul azim. Ya. Kita kalau jangan-jangan kita maaf sekali lagi Muslim tapi yang kafir. Tempatnya di mana? Neraka kan? Neraka. Hmm. Nah, Muslim tapi dicoba sama Allah gagal melulu. Tempatnya di mana? Neraka. Ya, jadi dengan predikat Muslim ini kita harusnya menjadikan sesuatu Al-Quran itu sangat istimewa. Hmm.
Allah kita akan selamat. Jadi kita nggak salah pilih. Hmm. Yang penjerumusnya kita siapa nih? Orang sekitar kita nih, terutama Yahudi. Walantar doan kal Yahudi walantar hatta tatabiya milatahum kul inal huda wal huda wala ini tabata ahwa aum ba'da ladzi ja'aka minal ilmi malaka minallahi dan seterusnya. Surat Al-Baqarah 120, tidak akan ridho Yahudi dan Nasrani sebelum kita masuk agama mereka. Yang aku katakan ini adalah kebenaran. Jadi kalau kebenaran ini ngikuti kemauan mereka, akibatnya apa? Allah lepas tangan dari siksa. Kalau saya ingat kalimat ini, ya takut saya. Ya, setiap teori dari Yahudi, saya pasti akan koreksi dulu dengan Al-Quran. Benar nggak? Walaupun dia dengan bahasa epidemiologi apapun, saya nggak mau terima. Ya, nah ini gunanya. Kenapa? Nanti itu kita akan diminta pertanggungjawabannya sama Allah. Surat 17 ayat 36, udah jelas. Kamu jangan melakukan sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena seluruh panca inderanya akan diminta pertanggungjawabannya sama Allah. Baca dong. Surat Al-Isra ayat 36, Auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Sadaqallahu adzim. Karena kita baca sepintas lalu aja, kita nggak hayati, tenang aja tuh. Kalau kita ngerti, waduh, ya ini yang kita sering kadang-kadang salah nih. Ya, kalau salah itu perbaiki. Kurang lebih gitu ya, Bu Sri ya. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Pada Bu Eri boleh. Ya dok, terima kasih dok. Yuk. Yuk, silakan. Bu Muriati mau tanya. Siapa aja lah. Assalamualaikum, Dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu surat berapa ya Bu Iwi ya? Kalau orang ngucapin salam, dijawab dengan lebih Surat konkret. 4, surat 4. Anissa 38 ya, Dok ya. 4 ayat 86. Jadi Maaf, itu kan Dok. Ya. slide terakhirnya kan saya tulis ayatnya 4 ayat Oh, 36 ya, 86. 86 ya. 486. Apa mau tanya, Wi? Ya, maaf dong, saya ini tadi melanjutkan mau tanya mengenai kafir tadi. Jadi kan perbedaannya apa antara kafir dan sangat kafir? Karena di surat kayak surat Saba dan surat Fatir itu disebutkan ada sangat kafir gitu loh, Dok. Padahal itu kan kafir jelas masuk neraka gitu loh. Jadi makanya kriterianya definisinya itu bagaimana? Kalau sangat kafir itu bagaimana? Kafir bagaimana? Terus yang kayak kondisi sekarang ini, kayak pemimpin yang tidak adil dan serakah dan sebagainya itu termasuk sangat kafir atau kafir, Dok? Itu yang ingin saya tanyakan, Dok. Jadi karena ada yang menyebutkan sangat kafir itu. Terima kasih, Dok. Assalamualaikum. Jadi gini ya, Dik. Gini ya, Bu. Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, Bu ya. Kita dikasih petunjuk Al-Qur'an. Jadi kita ngambil kesimpulan tuh semua harus berdasarkan kalimat Al-Qur'an. Sehari-hari kita harus bersifat Al-Qur'an. Ya. Waktu itu diturunkan Al-Qur'an, waktu itu diturunkan Taurat tuh surat 5 ayat 44. Ya, diturunkan Taurat, kamu tidak mengambil suatu keputusan dengan kalimat Taurat, itu namanya kamu kafir. Ya, terus sudah gitu mengambil suatu keputusan hukum kisos bukan berdasarkan Al-Qur'an, kamu zolim. Terus sudah gitu 5 ayat 47 memutuskan perkara, yaitu waktu kitab turun Injil ini, ya turunnya Injil tidak berdasarkan Injil, kamu fasik. Turun Al-Qur'an nih surat 5 ayat 48. Ya. Karena Al-Qur'an merangkum semuanya ini nih.
Jadi kalau seandainya Al-Quran merangkum semuanya itu, kita gabungkan, kamu kafir, kamu fasik, kamu zolim, kamu munafik. Tempatnya di mana nih? Akan Dasar neraka. Surah 4 ayat 145 bacain dong. 105. 145. 145. Surah An-Nisa ayat 145. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Sadaqallah. Apa ciri-ciri orang munafik? Itu ada di surat 9 ayat 67. Bacain dong. Yaitu orang-orang laki-laki dan wanita yang menentang orang berbuat ma'ruf, ya, terus sudah gitu yang kikir segala macam, itu munafik. 9 Ya suka berapa? berbohong, itu munafik. 967. 67. Surat At-Taubah ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang ma'ruf. Dan mereka menggenggam tangannya atau kikir. Mereka telah melupakan Allah, maka Allah melupakan mereka pula. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik. Sadaqallah. Orang-orang yang melupakan Allah itu selain munafik, kafir, fasik, dan jolim, yaitu adalah golongan apa, Don? Golongan setan. Surat 58 ayat 19 baca, Don. Surah Al-Mujadilah ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah bahwa golongan setan itulah golongan yang rugi. Sadaqallah. Nah, jadi orang yang dikasih jabatan nih, entah itu pejabat, entah itu kita sebagai khalifah terhadap keluarga kita sendiri, kita mengingkari janji itu. Kita mengasihi anak-anak kita, istri kita dengan harta yang haram, ya hati-hati. Ya, hati-hati sekali lagi. Ya, kenapa? Akan jadi beban di dunia, akan beban di akhirat. Beban anak kita di dunia, istri kita di dunia, beban nanti di akhirat lagi. Jadi semua bahan bakar api neraka. Ya, jadi mulailah itu entah itu kafir, sangat kafir, entah itu sangat ini ya tentunya tergantung dari volume ayat Al-Quran yang dikerjakan. Semakin kita nggak percaya dengan Al-Quran, itu yang disebut kafir sesungguhnya. Ya, nah jadi kalau seperti itu, mulailah memperbaiki diri. Kita nggak usah takut. Ya, makanya Allah bilang di surat 39 ayat 53, wahai jiwa yang telah menjalimi dirimu sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Allah akan mengabulkan semua dosa kamu. Ya, asal satu, sebelum nyawa sampai tenggorokan, surat 4 ayat 18. Asal mau memperbaiki diri, surat 16 ayat 119, surat 5 ayat 39, surat 7 ayat 153. Memperbaiki diri. Nah, sekarang kalau kita ukur nih, udah ada keterangannya begitu. Ya, misalnya kita nih, ya, yang udah ikut begini, kita nggak mau memperbaiki diri, kita nggak tahu apa yang mau diperbaiki diri. Kira-kira, maaf sekali lagi, akan diampuni nggak sama Allah? Itu aja dah. Jadi Al-Quran ini untuk mengkoreksi mana yang belum kita perbaiki, mana yang harus kita tambah, mana yang harus ini segala macam, supaya nanti kita terlepas dari beban hisab. Ya, jangan kita merasa puas dulu tadi, 49 ayat 17. Ya, jangan merasa puas. Ya, jadi sekali lagi tingkatkan terus. Mulailah aktivitas kehidupan kita ini dengan kalimat Al-Quran. Saya yakin yang ikut di sini adalah, maaf sekali lagi, adalah selevel sarjana yang seharusnya mengerti dan seharusnya kita iri sama Rasulullah yang nggak bisa tulis baca surah 29 ayat 48, tapi bisa menganalisa Al-Quran menjadi luar biasa makna.
Kita di level sarjana udah dilatih dengan akal yang udah dibimbing oleh guru-guru kita semua menjadi akal yang katanya sih hebat, ya, yang tidak-tidaknya bisa tulis baca ada, bisa sedikit menganalisa lah. Ini harus kita iri sama Rasulullah, ya. Kok bisa ya Rasulullah? Kok saya nggak bisa? Nah, dari pertanyaan itu, ya, kita mau perbaiki diri terus nih, ya, sehingga menjadi suatu yang luar biasa di hadapan Allah. Sehingga Allah lagi nunggu nih untuk menyayang kita. Qul in kuntum tuhibbunallaha. Ya, surat 3 ayat 31 baca dong. Kalau kamu mau disayang Allah, ikutilah apa yang aku contohkan, kata Rasulullah. Kamu pasti disayang. Surah Ali Imran ayat 31. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sadaqallahul adzim. Kita kan nggak pernah baca Al-Quran ini hanya bahasa mentah aja. Bahasa yang tidak dimaknai. Itu yang salah besar. Ya, kurang lebih begitu ya. Yang tadi bertanya ya. Dok, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Assalamualaikum Pak Dr. Kurnia. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dr. Kurnia, kita itu nyadar kalau misalnya sholat dan Al-Quran itu dua hal yang kita harus hadirkan dalam kehidupan kita secara akrab di keseharian kita. Tapi gimana ya dok? Kadang-kadang itu masih terasa sebagai keberatan gitu dalam pelaksanaannya. Apa yang kurang dalam pemahaman kita? Makasih dok. Jadi gini ya Pak Diwar ya. Al-Quran itu sekali lagi untuk mengkoreksi tingkah laku kita. Ya, kalau kita nggak pernah mengkoreksi, kita tidak pernah menghayati isi Al-Quran, pasti kita berat. Pasti kita nggak dibukakan sama Allah. Karena niat kita nggak ada. Ya, kita hanya sekedar mau ini, mau nanti Allah yang nunjukin, ya nggak bisa lah. Ya, nah untuk ke situ, sekali lagi kita harus ngerti Al-Quran. Kita harus menjalankan Al-Quran. Ya, kepikiran nggak? Maaf sekali lagi. Ya, mungkin yang di sini udah belajar lama dengan Al-Qurannya, mungkin dari SD udah lama segala macam, atau dari SMP atau selevel SMA. Ya, saya baru belajar Al-Quran ini sekitar 5 tahun atau 6 tahun. Ya, insya Allah saya bisa menjelaskan sempurna. Ya, sekarang pertanyaannya, seharusnya kita ya maaf sekali lagi, ya, yang udah belajar lama Al-Quran ini, ya, nggak bisa berusaha untuk menjadikan suatu cerita Al-Quran ini. Ya, saya dibangkitkan sekali lagi kan sudah saya cerita sama orang yang SMP-nya aja nggak tamat. Saya bisa terpacu. Saya bilang, waduh, gawat nih saya nih ada Rasulullah nih. Kalau begini caranya. Sama yang tamat SMP aja nggak tamat, bisa saya kalah. Terpacu gelar sarjana saya. Terpacu. Nggak bisa begini. Nggak bisa. Saya bikin. Saya kasih kisi-kisi. Saya kasih semua contoh-contohnya PowerPoint. Sekarang pertanyaannya. Saya belajar sendiri. Ya, saya belajar sendiri. Saya lihat bagaimana Zakir Naik, bagaimana Ahmad Didat, bagaimana Harun Yahya mengolah kalimat Al-Quran ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Ya, Anda saya udah kasih kisi-kisinya, Anda saya kasih contoh PowerPoint-nya semua, saya nggak ada umpetin sekalipun. Saya udah kasih semuanya. Ada nggak Anda mau belajar? Anda mau nggak belajar?
Waktunya seharusnya lebih cepat. Orang udah saya kasih. Pola pikiran sekarang ini udah saya kasih. Harusnya Anda lebih cepat. Ya, makanya karena Anda nggak mau percoba, jadi berat. Semuanya berat. Berat semuanya. Ya, kalau saya sih udah biasa. Kenapa? Udah bikin 100 judul ke depan, 102 judul belum saya tampilkan. Ya, jadi kalau ditanya ini, oh udah ini enak. Kalau ditanya saya ini, udah selesai semua. Oh, ditanya mendadak, oh mintanya ini, judulnya ini. Ya, saya kasih di Rumah Sakit Islam, masjid di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Judulnya ini dok, membahas tentang bagaimana menggabung antara makanan dengan perkembangan manusia ini segala macam sehingga menjadi energi luar biasa. Oke, bisa. Langsung aja saya bawain semua. Ya, karena saya udah terbiasa. Waktu saya belum terbiasa, oh nanti dulu saya perlu waktu 2 hari. Sekarang insya Allah. Nah, ini yang biasa ini kita belum pernah melatih. Ya, sehingga terasa berat. Serasa beban untuk kita. Ya, makanya sekali lagi dilatih lah. Dilatih sehingga kita enak. Ya, makanya saya kalau pulang dari kantor tuh saya langsung ngetik, saya lihat lagi Al-Quran, oh ketemu judul baru, saya bikin lagi. Kalau belum saya bisa bikin, saya taruh, disimpan di desktop, saya ketik lagi nanti kalau ada waktu. Selalu terus. Insya Allah tuh nanti dibimbing sama Allah. Oh ini masukinnya ini, masukinnya ini, masukinnya ini. Ya, sehingga nggak ada yang berat. Yang tadinya mungkin saya bikin satu judul PowerPoint itu, yaitu mungkin perlu seminggu atau perlu 5 hari. Oh sekarang mah kalau saya mau ngerjain sehari bisa 3, insya Allah. Ya, bisa selesai itu 3 judul, 30 PowerPoint, satu judulnya bisa insya Allah. Karena udah terbiasa. Ini karena kita nggak terbiasa, makanya terasa berat. Ya, makanya dilatih terus ya. Insya Allah dengan dilatih terus itu jadi terbiasa, ya. Terus dikoreksi kehidupan kita sehingga jadi terbiasa pola pikir kita adalah pola pikir Al-Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, surat 33 ayat 21. Yaitu Rasulullah itu pribadi Al-Quran yang berjalan. Semuanya diterangkan dengan Al-Quran. Ya, ini yang kita harus tiru sekali lagi. Kurang lebih begitu ya Pak Diwan. Pergi jam 10-an. Makasih Pak Dr. Kurnia. Alhamdulillah. Kita masih Kurnia. Dr. Kurnia. Halo, ada lagi mau bertanya? Tuh kan, saya udah siapin waktu loh. Setengah jam sebelum acara kajian udah saya siapin. Kalau makin banyak pertanyaan, saya tunggu nih sampai jam 8. 30 menit lagi. Bukan saya jadi dengan banyak pertanyaan, saya jadi takut. Enggak bisa, saya cari besokannya. Saya bikin PowerPoint. Ya, bukan saya hindarin. Kalau saya hindarin, wah udah. Ditutup deh. Di blocking saya. Ya, ayo, saya tunggu nih. Sampai jam 8. Kalau banyak pertanyaan. Ya kalau nggak ada yang mau bertanya, ya udah. Dianggap ngerti ya Dan ya. Iya dok. Assalamualaikum dok. Salam, yuk. Salam, Bu Pratiwi, silakan. Dok, mengenai bahwa anggota tubuh manusia kita akan bisa menjadi bukti pada waktu hisab di hari akhirat ya dok. Saya pernah baca, namun sayang artikel itu nggak panjang dok, bahwa mitokondria. Jadi artinya sebetulnya kita memang sudah membawa rekaman bukti kegiatan kita di mana-mana dan dia memang sudah melekat di tubuh kita, yaitu yang disebut dengan mitokondria. Jadi dalam sel tubuh kita itu. Cuma saya belum tahu lanjutan artikelnya dok. Mungkin dokter sudah pernah mendengar atau bagaimana dok tentang mitokondria tersebut. Terima kasih dok. Jadi gini ya, seluruh yang ada di Al-Quran itu artinya apa?
itu seluruhnya alam ini udah menyetujui. Entah itu mitokondria, entah itu berupa apapun, berupa mata ataupun apapun. Itu udah merekam semuanya. Tubuh, rekam tuh. Ini, kasarnya begitulah kata Allah. Direkam. Enggak hanya mitokondria. Ya, bahkan protein-protein yang lain yang udah hancur, siap. Ya, di surat 50 ayat 4 baca tadi. Tapi kan mitokondria itu memang ada dalam seluruh sel tubuh kita ya, Dok? Iya, semua bukan hanya mitokondria, apapun Oh, selnya bisa oh bersaksi gitu. Ya, ya, ya. di hadapan Allah. Ya, bahkan kata Allah tuh tulang sulbi itu bisa bersaksi. Ya, 50 ayat 4 baca dong. Surat Kaf ayat 4. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh kami telah mengetahui apa yang ditelan bumi dari tubuh mereka, sebab pada kami ada kitab atau catatan yang terpelihara baik. Sadaqallahul adzim. Ya, apalagi kalau ituin dengan surat 57 ayat 22 kita ada di program nih, neraka sama surga. Sekarang dari neraka dan surga ini kita udah tercatat, sebetulnya datang ke bumi udah tercatat, tuh rezekinya udah tercatat, per bulannya udah tercatat, catatan ininya segala macam. Sekarang kita mau nggak merubah? Mau nggak merubah? Dengan Ya, apa? Dok. Tapi jadi serem gitu rasanya saya. Ternyata kita kemana-mana bawa rekaman sendiri. Ya iya, ya kalau takut, serem takut, ya mulai dong kita merubah. Iya, Dok, insya Allah, Dok, mulai belajar. Makanya Allah bilang surat 8 ayat 53, aku tidak merubah nikmat, kecuali diri kamu sendiri merubahnya. Nah, nanti kita lihat, dengan kita merubah selalu dengan ayat Al-Quran, seluruh tubuh kita ini tenang. Tenang kita, pikiran kita tenang, ya, mata kita tenang, hati kita tenang, kulit kita tenang, nggak pernah protes. Ya, tapi begitu kita di luar sistem kendalinya Al-Quran atau Allah, dia mulai gelisah. Ya, dikasih musibah tambah gelisah. Dikasih kekayaan nggak bersyukur, musibah, gelisah semua. Lihat aja loh, udah sampai kedudukan tertinggi, maaf sekali lagi, pejabat-pejabat tuh gelisah kan? Turun jabatannya aja mau jadi takutnya post-war syndrome. Bikin strategi-strategi bagaimana supaya aman, bagaimana supaya nanti nggak di-expose lagi segala macam kejelekan-kejelekan yang dulu. Itu kan namanya udah gelisah. Ya, Panca Indra udah mulai gelisah. Makanya jangan dijajanin begitu-begitu. Ya. Nah, kalau kita dijajalin begitu, gelisah bikin strategi makin jauh nih dari Al-Quran. Makin jauh strategi. Ya, akibatnya apa? Jemus terus. Nggak ada faktor pengontrol dia. Ya, kurang lebih gitu ya, Bu Pratiwi ya. Kalau serem sekali lagi mulai dirubah. Jangan bahasa tawar, nggak mau dirubah. Iya, Dok, mulai belajar. Tapi kalau kegiatan yang dokter sampaikan tadi mengkaji apa ya, mempelajari Al-Quran, kemudian menuangkannya menjadi satu karya hebat itu, saya kok kayaknya masih jauh ya, Dok ya. Ya, dia berusaha. Baru baca-baca, maka saya hanya pasti mengikuti aja sambil baca, tapi untuk menuangkan jadi satu karya, kayaknya kok belum pede, Dok. Enggak, gini aja, setiap judul yang saya kasih, ya, kalau mau berusaha, bikin. Kan udah saya kasih kalimat Al-Qurannya sedikit. Nah, coba diterjemahin. Bikin kira-kira pada waktu yang saya sampaikan, ada yang cocok nggak? Kalau nggak cocok, silakan tanya sama saya. Ya, itu aja cara ngelatihnya. Ya, Insya Allah, Dok, bertahap ya. jangan ngikutin terus. Kita harus istimewa nih. Sama seperti saya misalnya dididik sama guru SD saya. Guru SD saya udah saya tinggalin. Guru SMP udah saya tinggalin. Guru SMA udah saya tinggalin. Guru kedokteran udah saya tinggalin. Guru onkologi udah saya tinggalin. Ya, saya malah merambung menjadi sesuatu yang istimewa antara semua bedah onkologi dengan Al-Quran, rekonstruksi dengan Al-Quran, ini semua dengan Al-Quran. Ya, Ya. nah,
Itu gunanya. Ya, Artinya memang kewajiban, apakah itu menjadi satu kewajiban tiap individu untuk memproses, mempelajari, membaca Al-Quran, menuangkan menjadi suatu karya, Dok? Karena saat ini saya hanya menempatkan posisi saya, ya saya mengikuti saja kajian tausiah, memahami gitu, Dok. kalau saya Bu, maaf ya, ini saya pertimbangkan ke diri saya. Ya, saya harus menghasilkan sesuatu yang istimewa. Ya, makanya saya selalu bilang sama anak murid saya, ya, waktu saya dulu pernah saya ditanya sama guru saya, ya, Anda kalau seandainya selesai dari bedah onkologi, Anda mau ngikutin gaya siapa? Di sini ada Dokter Asdi, Prof. Mulis, ada Dokter Didit, ada Dokter Sonar, ada siapa yang senior saya. Saya nggak mau ngikutin gaya siapapun. Saya harus ngikutin saya punya tersendiri. Ya, karena kalau saya ngikutin, maaf sekali lagi, gayanya Dokter Asdi atau Prof. Mulis, dia 25 tahun di atas saya. Bagi saya, bagaimana saya mau muncul dengan 25 tahun orang yang udah pengalaman? Tentunya saya harus ada yang istimewa yang harus saya tampilkan. Saya belajar rekonstruksi, apalagi belajar pakai Al-Quran lagi. Ya, nah, misalnya saya dulu belajar pertama, yaitu mau kajian Al-Quran ini. Saya nggak mungkin mengikuti gayanya, maaf sekali lagi ya, ustadz-ustadz yang ada, ya, saya harus lihat siapa yang jadi idola saya. Ya, misalnya Zakir Naik, Karunia, kok bisa ya? Ya, dia membaca alam ini dengan Al-Quran. Kok saya nggak bisa? Apa strategi saya? Apa strategi saya? Ya, nah, udah mulai saya atur, ya, sehingga akan menjadikan suatu karya yang istimewa. Kalau kita nggak ada usaha ke situ, ya udah sebatas itu aja. Oh, Ya ya, Dok. sebatas itu aja. Ya, ya. Kan sayang loh, kita gelar sarjana. Ya, kita sayang, kita gelar sarjana. Rasulullah nggak bisa tulis baca. Ya, tapi dapat wahyu. Sama kita, Rasulullah juga manusia biasa, sama seperti kita. Tapi dibimbing Al-Quran, kita juga dibimbing. Sama Al-Quran udah ada, contohnya udah dilakukan sama Rasulullah. Kok nggak nyangkut juga gitu? Kan aneh nih. Ya, jadi mulailah ini semampu kita. Ya, Dok. Ya, ya, Dok. Insya Allah, Makanya Dok. Allah bilang surat 64 ayat 16, ya, bertakwa itu semampu kita. Ya, bacain dong, surat 64 ayat 16. 64, 16. Surah At-Takabur ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah, dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu, dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sadaqallahul azim. Ya, semampu kita. Nah, sekarang kita lihat nih. Kita kalau mendengar semampu kita nggak? Belum. Belum. Ibu bisa protes sama saya. Itu baru ibu menunjukkan itu semampu ibu. Saya nggak setuju, saya nggak ini. Oke, saya kasih dalilnya, saya kasih ini. Ya, nah itu namanya proses belajar semua. Ya, ibu bisa mengkoreksi saya bisa mengkoreksi ibu. Ya, kurang lebih begitulah. Ya, yuk silakan, ada yang mau bertanya lagi? Baik, Dok. Makasih ya, Dok. Ada yang mau bertanya lagi? Kalau masih ada, saya masih nunggu nih. Jam 8. Hah? Ayo, silakan bertanya. Insya Allah saya bisa jawab. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan mau bertanya dengan Dr. Ahmad Kurnia. Udah dirangsang-rangsang, nggak mau bertanya juga. Ya, Dok. Mau siap-siap kondangan ya, Dok? Hah? Siap-siap kondangan. Oh, siap kondangan. Masih jam 8, emang kondangan ada yang buka jam 8. Iya.
berhiasnya dok, yang lama dok. Oh, ya dicepetin hiasnya supaya ini. Iya, oke. Kalau nggak ada yang bertanya, kita tutup aja. Insya Allah udah pada ngerti semua. Mudah-mudahan kita bisa mengkoreksi kehidupan sehari-hari kita dengan kalimat Al-Quran 24 jam. Mudah-mudahan kita selamat. Mudah-mudahan tercapai tujuan kita menjadi amal kebajikan kita yang akan bersaksi di hadapan Allah. Panjang dari surga bersaksi di hadapan Allah. Dan insya Allah akan menjadi syafaat untuk kita semua. Oke, silakan Dani. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, alhamdulillah, terima kasih kepada Dr. Ahmad Kurnia atas kajiannya pada pagi hari ini. Demikianlah kajian kita pada hari ini. Semoga kegiatan kita dari awal hingga akhir mendapat ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Amin, marilah kita Allahumma tutup amin. kajian kita dengan sama-sama melafazkan kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dan warahmatullahi Terima kasih Dokter Terima kasih, Ahmad Dok. Kurnia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Kurnia. Jazakallah khairan, Dokter Kurnia. Yuk. Izin lip ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.